Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak kasadonyo, isiko ambo akan menjalin tentang profil adat nagari Ambo yang terletaknya di Nagari Kota Baru, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Yang mana Kota Baru ko bermula dari banyaknya masyarakat yang tindak penduduk asli dari Kota Baru tersebut. Di Karanoan, pada zaman penjajahan banyak orang-orang yang berimigran ke Kota Baru sehingga banyak penduduk yang tidak asli dari kota tersebut, seperti dari Gadui, Mage, dan Letangkamang. Di Kota Baru terdapat Kantua Balai Adat Nagari Sanak, yang mana fungsinya sebagai tampik musyawarah antar masyarakat je pemimpin dalam menyelesaikan masalah dari bentuk membuat arsip nari, karakteristik penduduk di Nagari Kota Baru lainnya sangat beragam, baik yang muda maupun yang tua. Walaupun tingkatnya muda itu antara yang tua dan yang muda, yang namanya dalam menyelesaikan masalahku pasti bersama-sama sana. Seperti contoh di Petangko ada acara di Tampe Ambo yang bernama Membangkit Batang Terandam. Nah, antara yang muda dan yang tua yang melaksanakan yang namanya musyawarah sana. Acara ko bisa berjalan dengan baiknya. Itu yang di rundiangan sana. Walaupun tingkatnya tuh berbeda antara pendapik yang tua sama pendapik yang muda tuh pasti berbeda, tapi orang-orang konyo saling menghargai pendapik satu sama lainnya sana. Selanjutnya Ambo akan menjalani tentang rumah gadang yang ada di Kota Baru sana. Menurut yang telah Ambo wawancarai, salah satu joka Bundo Kandung Ambo, rumah gadang yang ada di Kota Baru masih ada. Terdapat dua rumah gadang. Yang pertama terletak di Lurah Jo sama Kota Katiak. Nah, di siko di video Ambo cuma mambiak rumah gadang yang ada di Kota Katiak. Rumah gadang yang ada di Kota Baru indak terlalu dipakai lah. Bahkan banyak perantau yang tiba ke Nagari Kota Baru indak tinggal di rumah gadang tersebut. Iko distilahkan dengan malanco. Lalu rumah gadang dulunya berfungsi sebagai tampik musyawarah dan sekarang tidak dipakai lagi. Selanjutnya Ambo akan menjalankan tentang cerita rakyat yang ada di Kota Baru sana, yang mana dinamuan Jo Batu Sanggua. Yang telah Ambo wawancarai ke Bundo Kandung Ambo inyoko tidak tahu sejarahnya, tapi banyak orang yang mengecekan bahwa Batu Sanggua terletak di Nagari Sanggua di Go Surau. Batu Sanggua itu terletak di musola. Dan cerita beredarnya Batu Sanggua bisa berpindah-pindah, atau dalam bahasa Indonesianya dikenal sebagai sanggul yang biasa dipakai di atas kepala oleh padusi. Selanjutnya Ambo akan menjalani tentang kesenian yang ada di Nagari Kota Baru sana. Kesenian yang ada di Nagari Kota Baru biasanya dipakai oleh amak-amak rebana. Yang kedua, kalau yang Ambo cari yang muda manggunuan yang namanya tambua. Yang mana tambua biasa dipakai untuk acara-acara kayak perkawinan atau untuk acara khatam Al-Quran dan sebagainya sana. Jadi kesenian yang ada di Kota Baru masih tetap kayak rebana dan tambua. Selanjutnya permainan anak nagari. Permainan anak nagari di siko memang tidak terlalu didominanan di sana. Sekarang kan banyak orang yang indak penduduk asli dari Kota Baru, jadi tercampur antara permainan anak nagari ini. Yang malaki sampai kini permainan anak nagari kayak Panjat Pinang sana. Ada yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus biasanya, dan orang-orang tuh baik dari yang muda maupun yang tua ikut dalam permainan tersebut. Selanjutnya Ambo menjalan tentang silet yang ada di Nagari Kota Baru Ambo yang mana silet di Nagari Kota Baru masih berjalan dengan baik. Bahkan silet
bisa digunakan untuk acara-acara pernikahan ataupun acara-acara pas khatam Al-Quran. Nah, jadi silekku masih dilestarikan oleh penduduk negari Kota Baru Kosana. Selanjutnya Ambo akan menjalani tentang pakaian adat yang ada di Nagari Kota Baru Kosana. Yang mana di Nagari Kota Baru ko pakaian adatnya masih sama jo nagari-nagari orang sana. Kayak pakai baju suntiang, baju basiba, baju kurang dan lain-lainnya. Untuk pernikahan memakai baju suntiang itu sana. Pakai tikulak tandu atau yang lain-lainnya sana. Nah, jadi pakaian adat ko sama lah jo nagari-nagari orang lain sana. Yang pertama marese. Marese adalah tahapan pertama dalam tata cara pernikahan adat yang ada di Kota Baru Kosana. Yang mana proses ini utusan dari keluarga pihak calon mempelai padusi untuk mendatangi keluarga calon mempelai laki-laki sesuai dengan adat istiadat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Proses penjajakan ini dilakukan oleh keluarga wanita yang diutus pun tidak sembarang orang sana. Wanita yang dianggap berpengalaman atau dituakanlah yang mencari tahu apa sampirnya ko cocok untuk dinikahkan jo padusi ko. Setelah marase, pihak keluarga calon mempelai wanita tiba membawa buah tangan untuk keluarga mempelai laki-laki. Biasanya dibawa siriah pinang lengkap, kue-kue dan buah-buahan. Siriah ko disuguhan di awal yang memiliki makna bahwa bila ada kekurangan atau terdapat kejanggalan dalam pertemuan indak menjadi gunjangan. Sebaliknya hal-hal manih buliah malaki dan diingik selamanya. Setelah itu dilanjutkan dengan proses batimbang tando untuk batuka tando atau batuka tando. Tujuan dari proses ko adalah untuk mengikat kedua belah pihak dan tidak bisa dibatalkan dalam sepihak. Selanjutnya manta siriah. Manta siriah ko adalah di mana kedua mempelai meminta izin dan doa restu kepada anggota keluarganya yang dituakan, yang bertujuan untuk memberitahuan rencana pernikahannya ko bilo sana. Nah, calon mempelai pria ko biasanya membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau, yang mana pada zaman sekarang sering diganti joroko. Sementara itu calon mempelai padusi akan membawa sirih lengkap sana. Selanjutnya malam bainai. Malam bainai dilakukan semalam sebelum hari pernikahan. Bainai berarti melakian tumbuhan halus atau daun inai, atau dalam istilah bahasa Indonesianya adalah daun pacar merah ke kuku calon mempelai padusi. Nah, sana malam bainai ko dilakukan sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu yang diberikan oleh para sesepuh keluarga calon mempelai padusi ko. Selain itu, terdapat juga air dari campuran 7 macam kembang. Air campuran ko digunakan untuk memandikan calon mempelai wanita ko sana. Menyapai Marapulai di Nagari Kota Baru ko paling penting di antara rangkaian proses pernikahan adat di Kota Baru ko sana. Calon mempelai laki-laki akan dijampui untuk menyambangi kediaman dari calon mempelai padusi untuk melangsungkan akad nikah. Lalu pada acara ini pula dilangsungkan untuk memberi gala pusaka kepada sang pria menandakan kedewasaannya. Keluarga pihak wanita kemudian akan menyambut dengan sirah lengkap dengan menunjukkan tata krama yang baik. Selanjutnya penyambutan di rumah anak daru. Proses pernikahan adat di Kota Baru ko dilanjutkan dengan penyambutan calon laki-laki di rumah calon padusi. Biasanya menjadi acara yang paling meriah karena disambut oleh dengan iringan
musik tradisional seperti tambui dan serta barisan gelombang adat timbal balik, juwo ado yang namanya menari. Nah di sambui juwo para dara berpakaian adat yang berperan menyuguhkan sirih. Saat calon mempelai laki-laki masuk ke rumah, para sesepuh dari pihak wanita akan memercikan air ke kakinya sebagai tanda penyucian, lalu menamburinya dengan bareh kunyang. Lalu calon mempelai laki-laki pun berjalan ke tampe akad nikah ko. Selanjutnya akad nikah. Setelah penyambutan di rumah calon pedusi, inti dari segala proses pernikahan ini pun tiba juga sana. Orang tua pihak pedusi malapehan putrinya untuk dinikahi oleh seorang laki-laki dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi. Selanjutnya yang terakhir adalah basanding di pelaminan. Allah sah menjadi pasangan suami istri. Kedua mempelai ko kemudian bersanding di rumah mempelai wanita. Anak daro atau mempelai berusiko jo marapulai pihak laki-laki akan menanti tamu untuk tamu undangan sambil musik didendangkan di halaman rumah atau ado nari-nari bagai sana. Jadi sana kesimpulannya dari nagari Amboko bahwa sejarah dari Kota Baru ko memang tidak ada yang penduduknya asli, tetapi dari segi adanya segala macamnya masih sama jo ada di nagari orang lain. Mungkin cuma itu yang bisa ambo jalan kepada sana kesadunya tentang profil adat dari nagari Amboko. Jika ada dari sana yang ingin ketampe ambo persilahkan dengan sesenang hati. Kalau ada kesalahan dari ambo, dari penyampaian yang ambo sampaikan ada kesalahan, ambo minta maaf. Ambo sudah hijau pantun si cerik tapi banda kok rabah tolong tegakkan. Ambo ketek baru beraja kok salah tolong maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.